'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to... Halo Teki Bites, dengan Rifki di sini. Pernahkah kalian melihat pori-pori di wajah dan merasa insecure? Rasanya udah coba berbagai produk, tapi hasilnya nol besar. Pertanyaannya, apakah pori-pori besar bisa benar-benar dihilangkan? Jawabannya, sayangnya tidak bisa. Tapi jangan panik dulu ya. Kabar baiknya, ada banyak cara ilmiah yang bisa kita lakukan untuk menyamarkan pori-pori agar terlihat lebih kecil dan kulit tampak lebih halus. Di video ini, kita akan bongkar tuntas 10 tips sederhana yang terbukti secara sains bisa membantu kalian mendapatkan kulit impian. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir, karena ada tips penting tentang penggunaan cleansing oil yang mungkin belum pernah kamu tahu. Body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Sebelum kita masuk ke solusinya, kita perlu tahu dulu akar masalahnya. Pori-pori itu sebenarnya adalah saluran kelenjar minyak yang mengeluarkan sebum dan keringat. Mereka itu punya fungsi penting, yaitu melindungi kulit kita. Jadi, kenapa pori-pori bisa terlihat membesar? Ada beberapa faktor utama. Yang pertama adalah genetik. Ini adalah faktor terbesarnya. Struktur kulit kita sudah bawaan sejak lahir. Dan yang kedua, produksi sebum yang berlebih. Jadi jika kelenjar minyak kita terlalu aktif, pori-pori akan dipenuhi dengan sebum. Dan ketika pori-pori tersumbat, ia akan melebar dan terlihat lebih jelas. Dan yang ketiga, faktor eksternal. Paparan sinar ultraviolet, polusi, rokok, stres, dan pola makan yang tidak sehat bisa memicu kerusakan kolagen dan elastin. Akibatnya, kulit kehilangan kekenyalan dan pori-pori terlihat kendur. Jadi, meski kita tidak bisa mengubah genetik, kita masih bisa mengendalikan faktor-faktor lain untuk mendapatkan kulit yang lebih baik. Sudah siap? Ini dia 10 tips terbaik untuk menyamarkan pori-porimu. Pertama, bersihkan wajah 2 kali sehari. Ini adalah langkah paling dasar tapi paling krusial. Jadi bersihkan wajah di pagi dan malam hari untuk menghilangkan kotoran, minyak, dan sisa make up. Pori-pori yang bersih tidak akan melebar. Kamu juga bisa mencoba steam wajah sesekali untuk membuka pori-pori agar lebih mudah dibersihkan. Dan yang kedua, eksfoliasi secara teratur. Eksfoliasi itu penting untuk mengangkat sel kulit mati yang bisa menyumbat pori-pori. Lalu lakukan eksfoliasi 1 kali seminggu dengan gentle peeling. Hindari scrub yang terlalu kasar karena bisa mengiritasi kulit dan justru membuat pori-pori tampak lebih besar. Jaga tangan dari wajah. Tangan kita itu adalah sarangnya bakteri, jadi hindari menyentuh atau memencet jerawat dan komedo. Biarkan para profesional yang melakukannya untuk menghindari peradangan, luka, dan bekas jerawat juga. Dan yang keempat, jangan pernah lupakan sunscreen. Sinar ultraviolet itu adalah musuh pori-pori. Sinar matahari merusak kolagen dan elastin, membuat kulit kita menjadi kendur dan pori-pori terlihat lebih besar. Pakai sunscreen SPF 30 atau lebih setiap harinya, bahkan saat cuaca mendung sekalipun atau di dalam ruangan. Dan yang kelima, coba chemical peeling. Untuk hasil yang lebih signifikan, kamu bisa mempertimbangkan chemical peeling profesional. Prosedur ini menggunakan asam yang bekerja lebih dalam lagi untuk mengangkat sel kulit mati dan merangsang produksi kolagen. Ini akan membuat kulit lebih kencang dan pori-pori tersamarkan. Yang keenam, gunakan retinol.
Retinol adalah hero ingredients yang sangat direkomendasikan para ahli. Selain mencegah kerutan, retinol juga membantu mengurangi produksi sebum. Pori-pori yang tidak tersumbat akan terlihat lebih kecil. Dan yang ketujuh, cari produk dengan glycolic acid. Selain retinol, glycolic acid juga sangat efektif. Kandungan ini melarutkan sel-sel kulit mati dan menyerap minyak. Jika kulit kamu sensitif, kamu bisa coba lactic acid yang lebih lembut namun tetap efektif. Dan yang kedelapan, masker tanah liat atau clay mask ya. Clay mask ini adalah cara cepat dan efektif untuk membersihkan pori-pori. Masker tanah liat menyerap minyak yang berlebih, membersihkan sumbatan, dan membuat pori-pori tampak langsung mengecil. Kesembilan, hindari krim berbasis minyak berlebih. Jika kulit kamu berminyak, hati-hati dengan pelembab yang terlalu berat dan berbasis minyak. Ini bisa menyumbat pori-pori dan memicu jerawat. Jadi pilih produk yang berlabel non-komedogenik. Dan yang ke-10, jangan takut dengan cleansing oil. Meskipun tips nomor 9 tadi melarang krim berbasis minyak, jangan takut dengan cleansing oil. Prinsipnya, minyak melarutkan minyak. Cleansing oil sangat efektif untuk membersihkan make up, kotoran, dan sebum yang berlebih tanpa membuat kulit kita menjadi kering. Jadi, meskipun kita tidak bisa menghapus pori-pori, kita bisa mengontrolnya. Kuncinya adalah konsistensi, produk yang tepat, dan pengetahuan ilmiah. So, sekarang ada frequently asked question yang singkat ya. Ini ada pertanyaan ke gue, biasanya tuh kayak gini. Bisa tidak sih mengecilkan pori-pori dengan makanan? Nah, secara langsung itu jawabannya tidak. Tapi pola makan sehat bisa menyeimbangkan produksi minyak di kulit dan memperbaiki tekstur kulit secara keseluruhan. Dan pertanyaan kedua, apa bahan terbaik untuk pori-pori? Yang terbaik untuk pori-pori itu adalah retinol, glycolic acid, dan niacinamide. Ini adalah beberapa di antaranya ya. Teman-teman, tips mana nih yang paling ingin kamu coba? Atau mungkin kamu punya tips lain? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe Techie Bites untuk lebih banyak lagi konten ilmiah yang membantu kamu membuat keputusan yang lebih cerdas lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Rifki pamit, ciao!